Kebetulan sih mungkin karena ini suatu mungkin, karunia mungkin ya, saya langsung dapat juara 2 waktu itu. Nggih. Alhamdulillah luar biasa Iya, di ya. event pertama nggih. Setelah saya latihan beban, saya lakukan jogging waktu itu. Kebetulan, saya jogging melakukan putaran pertama, kedua dan sebenarnya ada sedikit batu yang saya injek gitu kan, membuat saya ankle-nya ini langsung cedera. Setelah bengkak itu nggak sembuh, saya ke spesialis waktu itu di Rumah Sakit Suaka Insan ya di Banjarmasin. Nah disitulah dari itu dokter menengarai saya itu mengalami penjepitan saraf di tulang belakang. Oh mungkin biasanya saya percaya bahwasanya Tuhan akan mengambil sisi lain kita, tapi di sisi lain Tuhan akan memberi lebih. Iya betul, dan itu memang sudah saya jalani dan sudah saya alami dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Mai Shanti yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam berbagi kisah. Pemirsa, kali ini kita akan mendengar cerita atau kisah dari seorang atlet binaraga yang sekarang menjadi instruktur sukses. Bahkan beliau juga memiliki tempat fitness atau gym yang berlokasi di Jalan Tanjung Selatan di salah satu kelurahan Mabuun, Kecamatan Murungpudak. Di studio sudah hadir Bapak Johan Widakdo. Selamat siang Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bapak. Kita langsung ngobrol ya Pak ya. Siap Bu. Bapak bisa diceritakan awal mula Bapak menjadi seorang atlet binaraga Pak? Oh ya, nggih. Tentunya awal mulanya kan berawal dari sebuah kondisi fisik ya Bu. Jadi tahun berapa itu Pak ingat? Saya tahun 98 waktu itu kenal pertama kali fitness ya. Jadi dulu memang saya mempunyai genetis yang gemuk. Jadi saya berawal dari orang tua saya, bapak ibu saya gemuk, saya punya kakak serta bahkan adik saya juga gemuk, juga saya sendiri juga gemuk. Jadi itu yang pertama mendorong saya untuk untuk bisa berolahraga tentunya kan. Di tahun-tahun segitu tentunya media tentunya sangat terbatas. Jadi waktu itu saya hanya melihat di berita TVRI ya waktu itu. Terus ada sarana seperti itu. Kemudian saya coba cari tahu di tempat kediaman saya, lumayan jauh sih, sekitar 15 kilo, ternyata ada sebuah gym. Di situ ya, di Madiun, Jawa Timur Bu. Ya betul. Jadi saya berusaha untuk cari tahu waktu itu sama teman-teman mungkin. Saya cobalah untuk bergabung di suatu sasana atau gym tersebut ya. Di Madiun ya Pak di ya, Madiun. pada tahun 1998. Itu dorongan sendiri atau memang karena merasa nih istilahnya orang tua udah kondisi seperti ini ya istilahnya dalam artian itu tadi atau memang ada apa itu motivasi? Ya sebenarnya kekuatan dari sebuah bully sih sebenarnya. Jadi apa ya, teman-teman memanggil saya si amak atau si gendut atau si gembrot gitu kan, jadi otomatis saya juga merasa minder sih waktu ketemu sama temen ataupun sama mungkin lawan jenis juga, jadi kayak apa ya Bu, gitulah. Jadi saya coba untuk bergabung di suatu sasana itu di tahun 98, tepatnya di Madiun dekat tempat saya tinggal gitu kan. Terus akhirnya di situ ketemu dengan komunitas. Akhirnya ya, jadi waktu itu memang tidak ada pelatih atau apa, jadi hanya sebuah tempat latihan lah ya, dengan mayoritas di situ juga otodidak sih sebenarnya, dan alatnya juga terbatas. Tapi ya itulah titik awal saya sih menyukai olahraga itu. Jadi waktu pertama yang saya dapati di awal-awal saya fitness, bukannya saya langsing, enggak. Ternyata malah bengkak semua Bu, karena apa ya, pengetahuan tentang nutrisi, terus pengetahuan tentang teknik-teknik latihan itu memang belum ada waktu karena itu. otodidak tadi ya. Betul, dan akhirnya saya coba untuk saya masih ingat ada teman saya yang kerja di pelayaran. Beliau itu singgah di Singapura dan membeli sebuah majalah
Nah, majalah fitness. Dan itu semuanya bahasa Inggris. Dan saya coba untuk menerjemahkan secara ini ya, secara sederhana. Dan akhirnya, nah di situ mulai tahu. Bagaimana jadi itu tadi awal mulanya ya Pak ya. Terus istilahnya menjadi seorang atletnya itu bagaimana? Karena kan di sana ada autodidak, istilahnya tadi tanpa ada pelatih. Jadi gimana? Apakah memang mencoba atau memang gimana kok bisa tiba-tiba jadi atlet gitu? Oh iya, tentunya panjang Bu ya perjalanannya. Tapi ini saya ceritakan secara singkat. Jadi waktu itu ada sebuah pertandingan yang diadakan di level Jawa Timur waktu itu, dan di situ kan ada dari mungkin pengcap atau pengkapnya PAPSI waktu itu ya mencari sebuah seorang atlet atau 2 orang atlet untuk dikirim. Jadi ya siapa yang mewakili oke aja lah, karena ini memang situasinya kan terbuka dan untuk Jawa Timur gitu kan. Dan disitulah saya terpilih Bu. Jadi mungkin saya sama pengurus waktu itu kan dirasa mungkin bisalah ikut gitu kan. Jadi ada 1, 2, 3, 4 orang saya dan teman gitu untuk berlaga di event yang diadakan di Kediri waktu itu. Tahun berapa itu ingat Pak? Tahun awal 2000 Bu. Tahun awal 2000. Iya betul. Jadi sekitar latihan 2 tahun. 2 tahun betul, 2 tahun saya mendapatkan jam terbang latihan. Kemudian di tahun kedua itu mendapatkan kesempatan pertama kalinya untuk saya mengikuti sebuah event gitu kan. Jadi itu yang menjadikan saya kenal dengan dunia perlombaan. Itu pada saat itu mendapatkan juara nggak Pak? Ya kebetulan sih, mungkin karena ini suatu mungkin karunia mungkin ya. Saya langsung dapat juara 2 waktu itu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Di event pertama seperti itu. Autodidak tapi ya luar biasa. Betul, jadi seperti itu. Terus karena ini pertama ya Pak ya, kemudian mendapatkan juara, itu bagaimana saat itu perasaannya? Waduh Bu, campur aduk juga, bingung juga gitu kan. Sementara apa namanya, saya yang lakukan ini, saya waktu itu ingat saya hanya bergairah saja dengan olahraga ini. Saya cukup ada passion saya tinggi waktu itu. Memang ya kebetulan oh ini hasilnya. Jadi saya juga satu seneng, yang kedua juga sebenarnya bingung Bu. Kok hanya seperti ini kok saya juga oke gitu kan. Oh ternyata memang olah fisik ini tidak semata-mata harus berapa kilo yang kita angkat, berapa jam kita latihan. Ternyata memang siasat untuk mengenal tubuh kita sendiri. Ternyata seperti itu. Jadi saya suka ini. Ada cabang lombanya nggak Pak? Maksudnya Bapak juara di cabang apa? Kan binaraga ya, tapi betul, kan pasti ada ya itu spesifiknya apa? Ya saya waktu itu awal event saya turun tuh di kelas 65 kg berat badan. Jadi di mana rentang 61 sampai 65 itu dikumpulkan di satu kelas, itu di kelas 65 kg berat badan. Seperti itu. Kemudian nih Pak, dari kegiatan lomba yang diikuti istilahnya ya, pernah yang terjauh, lokasi yang terjauh atau apa lomba apa itu? Oh, jadi pernah sih untuk saya pribadi ya. Kebetulan kalaunya untuk sekarang kita udah mainnya di internasional sudah, cuma yang bagi saya pribadi karena waktu old school ya, zaman saya mungkin itu karena dulu saya pernah juara di Kalimantan Selatan dan Tengah. Saya dipercaya kemudian mewakili Tabalong juga tentunya di event kejuaraan nasional yaitu Mister Indonesia di Semarang tahun 2007. 2006 maksudnya, 26 ya. Nah, di situ sebenarnya itu luar biasa banget karena sebenarnya yang terkumpul di sana adalah seorang juara di daerah masing-masing gitu kan, dan itu menurut saya itu berarti prestasi yang paling membanggakan ya Pak itu ya? Boleh dibilang ya. Mewakili Tabalong. Mewakili Tabalong ya betul. Jadi memang kita beberapa kali mewakili Tabalong, kita pernah kalah dan menang, tentunya, tapi yang di Semarang itu menurut saya sih itu yang paling berkesan. Itu keren. Tahun 2006 ya Pak ya? 2006 betul. Pak, ini Pak, saya mau tanya nih. Siap. Pak, kunci sukses menjadi seorang atlet binaraga itu apa? Sama Mbak, semuanya kayaknya. Satu yaitu tepat waktu, disiplin sih. Ya, misalnya kalau kita aplikasikan di fitness ini terutama atau untuk mau ngatlet nih kan, kita tepat waktu dimakan, tepat waktu di latihan. Tepat waktu dimakan ya Pak? Iya betul. Itu gimana tuh Pak? Bisa diperjelas? Biasanya, ini kan beda Mbak antara untuk sebenarnya untuk kontes, sementara
dan untuk kehidupan sehari-hari itu akan sangat beda settingannya. Jadi di mana kalau kita untuk keseharian itu kita masih menggunakan banyak faktor ya, seperti mungkin lemak masih kita bisa makan, terus sodium atau garam masih kita bisa konsumsikan untuk mendukung si kesehatan itu tadi. Tapi kalau kita tentang kontes biasanya akan hal-hal tertentu yang justru sebenarnya itu nggak sehat, tapi kan ini untuk sementara waktu untuk kebutuhan kontes. Jadi misalnya kita mau kontes kita nggak makan garam sama sekali. Waduh. Ya betul, karena garam atau sodiumnya itu harus dihitungan mili saja, nggak sampai gram. Terus kemudian menjelang 1 hari sebelum event kita juga nahan air dan lain sebagainya. Dan tentunya menahan air, Pak? Ya betul. Wow, menahan air itu gimana? Supaya perform di kamera atau di lampu kan itu lampunya akan sangat kontras dengan tubuh kita. Semakin kita tidak berkeringat, tentunya akan membuat kontrasnya bagus. Tapi itu cuma sehari. Dan setelah kita event lomba dan diet itu harus kita batalin, Bu. Ya betul, karena sebenarnya kalau diterus-teruskan itu sebenarnya nggak bagus juga. Menahan air. Ya betul. Oke, luar biasa menarik sekali. Baik, pemirsa TV Tabalong, ada fakta menarik dari Bapak Johan Widakdo ini. Beliau ini sekarang mengelola sendiri tempat fitness atau gym. Bagaimana ceritanya? Saksikan sesaat lagi di Berbagi Kisah, jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Bapak Johan Widakdo. Bapak, kita lanjut Pak ya obrolannya. Ini Pak, sebelum berbicara tentang tempat gym tadi ya Pak ya. Betul. Saya penasaran juga nih Pak. Setiap atlet, sebenarnya tidak setiap atlet, tapi pada dasarnya atlet itu kalau saya dengar itu pernah mengalami ya istilahnya ada cedera atau apa gitu ya Pak ya. Bapak pernah mengalami itu? Gimana ya? Oke lah, jadi seperti ini ya Bu. Dengan olahraga atau apapun pasti ada risikonya sih saya kira, walaupun olahraga itu ringan ataupun berat pasti ada risiko. Bahkan setiap kita kehidupan sehari-hari juga ada risikonya ya Bu. Terutama kalau saya pribadi ini ada hal yang menggeser hidup saya sebenarnya ini kan. Jadi saya kemarin itu tahun 2010. Seperti biasa saya ceritakan waktu suatu sore setelah saya latihan beban, saya melakukan jogging waktu itu. Kebetulan saya jogging melakukan putaran pertama kedua dan sebenarnya ada sedikit batu yang saya injek gitu kan, membuat saya ankle-nya ini langsung cedera. Nah, jadi akhirnya terjadilah bengkak. Jadi ringkas kata, setelah bengkak itu nggak sembuh, saya ke spesialis waktu itu di Rumah Sakit Suaka Insan ya di Banjarmasin. Nah disitulah dari itu dokter menengarai saya itu mengalami penjepitan saraf di tulang belakang. Mungkin cerita di kaki itu ya Pak ya? Betul, Jadi kalau keingatan hari itu sebenarnya ya masih ada membekas sih di perasaan saya. Tapi ternyata ya emang itu harus saya jalani. Jadi saya mengalami tidak respon di tulang belakang kebetulan di otot yang namanya tibialis anterior. Jadi tibialis anterior saya tidak bisa diperintah oleh otak. Jadi anggapannya seperti lumpuh seperti itu. Jadi hanya di bagian tibialis anterior. Dan waktu itu divonis memang agak berat sih bagi saya. Maaf ya Pak ya, kamu buka luka lama. Jadi mungkin juga pemirsa juga perlu tahu bahwa ini adalah sebenarnya hidup harus berjalan aja. Jadi ini mungkin secuil kisah lah yang mungkin bisa saya sharing lah untuk pemirsa sekalian ya. Jadi seperti itu, dimana itu baru tahun kedua saya menikah. Jadi saya pengantin baru sudah dapat seperti itu dan sempat down juga karena apa? Saya berpikir waktu saya bekerjanya adalah di sebuah bidang olahraga. Saya mengelola tempat fitness yang dimana fisik itu adalah menjadi komoditas utama saya dan ternyata fisik saya justru malah kena gitu Bu. Tapi saya bersyukur dan beruntung saya punya istri yang selalu support bagi saya, di mana istri sama sekali tidak meninggalkan saya pertama, justru mendukung, setiap hari berusaha, setiap hari berdoa, mungkin yang mengkompres dan apa segala yang mungkin yang bisa, dan bahkan 1 tahun setelah saya cedera saya mempunyai anak pertama. Jadi
Itu yang membuat saya selalu semangat karena saya merasa bahwa tanpa istri saya mungkin saya nggak sampai seperti ini karena mungkin otak saya akan konslet waktu itu. Jadi bangkitnya Bapak tadi salah satunya adalah motivasi dari istri, dukungan dari istri ya Pak. Betul, istri dan orang terdekat saya mengucapkan terima kasih untuk itu dan sangat-sangat berterima kasih karena disitulah titik balik yang hidup yang saya harus lewati. Terus Bapak yang bisa dipetik atau hikmah dari kejadian itu sendiri apa Pak? Bisa yang sampai terasa sampai sekarang? Jadi gini Mbak, biasanya kalau saya pikir-pikir mungkin sampai sekarang juga saya masih teringat. Biasanya saya percaya bahwasanya Tuhan akan mengambil sisi lain kita, tapi di sisi lain Tuhan akan memberi lebih. Iya, betul. Dan itu memang sudah saya jalani dan sudah saya alami dan terima kasih untuk semuanya. Biasa Bapak. Oke Bapak, kita setelah mewek-mewekan, kita beralih lagi ke kisah ini Pak, membangun tempat gym itu ya Pak ya. Itu awalnya bagaimana Pak? Kok bisa terpikiran ya misalnya untuk membangun sebuah gym? Oh iya, jadi waktu dulu saya awal kali di Tabalong ini adalah sebenarnya hanya berhilang ya atau mengunjungi seorang kakak. Iya betul. Jadi saya di Jawa memang pekerjaannya sudah jadi pelatih fitness. Jadi saya berawal dari mengunjungi seorang kakak, akhirnya sama kakak karena kerja di tambang ya, saya diajaklah ke tambang. Wow, keren sekali. Dan saya pengen menjadi bagian dari pekerja tambang waktu itu. Setelah kesana sini melamar, akhirnya saya diterima. Kemudian saya masuk di tambang, dan ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Terus waktu bos saya waktu itu ngobrol-ngobrol kan. Bagaimana, saya juga ngobrol sama bos kan, bos gimana sih kok sukses gitu kan, karena bos saya mungkin kerjaannya nggak seberapa ribet tapi gajinya kok gede gitu kan. Terus bos saya mikir bahwasanya saya yang digaji itu adalah skill saya, bukan tenaga apa segala macam. Jadi saya di sini di kerjaan saya digaji karena skill saya, dan kamu juga bisa dong seperti saya. Mungkin perkataan itulah membuat saya pulang itu agak puyeng sebenarnya. Apa skill yang saya bisa pakai gitu kan. Terus kenapa enggak saya bikin tempat fitness di Tanjung, karena Tanjung belum ada fitness. Jadi saya mendirikan Power Gym Tanjung waktu itu di tahun 2005 tepatnya. Betul ya. Dan itu menjadi fitness pertama di Tanjung dan masih awam sekali waktu itu. Jadi saya coba untuk dengan restu bos saya juga, saya resign, saya coba untuk memulailah seperti ini karena saya yakin saya punya skill di sini, dan akan saya tekuni seperti itu. Gitu. Terus Bapak karena itu pertama kali ya Pak di tahun 2005. Betul. Bagaimana cara mengenalkannya Pak ke masyarakat Tabalong? Soalnya kan sesuatu yang masih awam itu. Betul. Jadi kalau bahasanya itu adalah sebenarnya pionir ya sebenarnya untuk di olahraga fitness dengan menggunakan alat beban gitu kan. Biasanya kita yang challenge-nya itu adalah ya biasa mitos ya, Jadi mitos yang sering-sering di masyarakat bahwasanya kalau kita angkat beban nggak bisa tinggi, terus kalau kita lakukan angkat beban nanti itu mata kita minus dan lain sebagainya, atau bahkan bagi laki-laki yang melakukan itu mungkin itunya mengecil dan lain sebagainya, itu pasti ya betul, dan itu harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa itu hanyalah sebuah mitos, di mana kita akan mengedukasi setiap yang member, kita akan berikan itu secara sains atau secara klinis bahwasanya ini tuh tidak benar, ini yang benar, itu yang tidak benar, ini yang benar, dan sampean coba bisa sendiri. Dan akhirnya ternyata jadi edukasinya itu berjalan bukan karena saya promo dan lain sebagainya, karena yang ikut fitness membuat perubahan pada dirinya dan itu membuat orang lain ikut. Nah, itulah dari mulut ke mulut ya Pak, yang melihat bukti, Mungkin kan kata kasarannya ngomong, kita punya teman kita fitness dulu kan dia gemuk, terus sekarang kok kamu langsingan ngapain fitness? Dulu ada teman mungkin yang sering asma, loh kamu kok sekarang nggak pernah kambuh asmanya, kenapa fitness? Dan itu mulut ke mulut, akhirnya
alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa tempat fitness yang ada di sini. Luar biasa. Ya, seperti itu, Bu. Terus Pak, tentang hasil nih Pak, Ya, karena menjamur ya sekarang sudah ya, Ya, betul, dari betul, dulu ya. saat sekarang udah menjamur, itu bagaimana hasilnya, menjanjikan tidak Pak? kalau menurut saya sih Seiring dengan ini ya. masih menjanjikan Masih ya. Karena menjanjikan. gini, semakin banyak fitness di suatu tempat, tentunya semakin banyak yang berkampanye tentang kesehatan itu sendiri, betul. Jadi semakin banyak yang kampanye, tentunya masyarakat akan semakin tahu dan semakin mudah. Apalagi sekarang di era media sosial ya, tentunya akan sangat gampang informasi itu didapatkan, dan semakin banyak tempat fitness, semakin gampang juga fasilitas itu dipakai oleh masyarakat. Tentunya itu akan sangat bermanfaat, dan tentunya bagi pelaku industri fitness, baik itu nanti yang punya tempat fitness, yang menjadi pelatih, mungkin ada yang menjual suplementasi, itu semua akan tergerak dan menjadi suatu ladang bagi ekonomi yang ada di Tabalong ini tentunya. Iya, seperti itu. Terus nih Pak ya, dalam perjalanannya dari 2005 sampai sekarang, itu ada tidak cerita atau masa-masa yang ya bisa dikatakan sulit lah istilahnya gitu? Ya kembali lagi Bu ya, masa sulit saya itu yang pertama, ini ada dua sih yang saya ceritakan. Yang pertama adalah masa sulit karena transisi saya menjadi seorang yang disabilitas dari yang normal, itu tentunya akan sangat sulit, dan estimasi atau anggapan teman-teman atau orang di luar sana bahwasanya, tuh si Johan ini pelatihnya aja kok mau buat berjalan aja susah dan apa segala macam, dan itu memang akan susah karena bahwasanya yang kita bawa ini kan bukan sesosok seorang Johan, bukan, tapi ini adalah sebuah kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kebermanfaatan itulah memang yang saya kampanyekan seperti itu. Jadi mungkin saya nggak sukses, mungkin ada teman-teman lain yang sukses seperti itu. Bahkan kemarin anggota di Power Gym Tanjung juga untuk mengikuti event dunia pun juara, Mbak. Jadi waktu tahun 2017 ada event di Bali, itu kebetulan ada event internasional atau kejuaraan dunia di mana bagi orang Indonesia atau kontestan dari Indonesia itu mendapat wildcard. Jadi kita tidak perlu ikut kualifikasi dulu untuk mengikuti event itu, dan bisa langsung. Dan dengan fasilitas wildcard itu ternyata yang teman dari Tanjung, asli dari Tanjung, di mana ikut event itu, dan alhamdulillah berhasil menjadi juara 4 di kejuaraan dunia. Luar biasa. Iya, betul. 4, ya. Jadi ini bukan tentang Johan, tapi tentang kebermanfaatannya. Betul, apa yang kita bisa lakukan. Seperti itu. Sekarang nih Pak, tips sekarang Pak, tips untuk dibagikan kepada pemirsa juga, pada saya terutama di sini ya Pak, tentang membangun usaha itu Pak. Ada tidak tips atau trik khusus itu sehingga sampai sekarang tuh masih tetap eksis, bahkan semakin banyak yang ini ya istilahnya jadi membernya itu. Iya, jadi tipsnya kalau yang saya jalani ini sebenarnya bukan tips ya, ini kayaknya suatu keniscayaan saja. Kita coba senangi apa yang kita lakukan saja. Senangi apa yang kita lakukan. Ya. Nanti kalau misalnya ada masalah dan lain sebagainya, atas dasar kita senang itu semuanya tidak jadi masalah. Jadi kita kalau menyenangi sesuatu ya senang saja. Jadi saya kira kalau bagi usaha, kalau kita senang dengan usaha tertentu apapun itu, saya kira itu. Luar biasa Bapak, kisah perjuangan Pak Johan luar biasa. Terima kasih Bu. Yang dulunya pernah mengalami cedera akhirnya bisa bangkit dengan motivasi dari orang-orang terdekat ya Pak ya. Terima kasih. Baik pemirsa, ada faktor lain juga ternyata Pak Johan menjadi seorang personal trainer atau lebih dikenal dengan pembimbing gym. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah. Selain membuka tempat fitness atau gym, Bapak Johan juga menjadi personal trainer atau pembimbing fitness di tempatnya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, tim Berbagi Kisah sudah mewawancarai salah satu pengikut program personal trainer dari Bapak Johan Widakdo. Mari kita saksikan bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Dr. Ana, usia saya 28 tahun. Profesi saya sebagai dokter di salah satu perusahaan. Jadi awalnya saya memang melihat di media sosial dulu, orang kan kebanyakan itu mengikuti gym gitu ya, atau
fitness. Nah, jadi saya tertarik untuk pengen mencoba juga gitu, gym. Tapi saya inginnya itu lebih terprogram. Oleh karena itu saya mulai mencari kira-kira di Tanjung ini di mana gitu ya, yang menyediakan personal trainer. Nah, sampai pada akhirnya saya mengetahui dari beberapa teman itu ada namanya Mas Jo, yaitu di Power Gym Tanjung ini. Oleh karena itu saya tertarik gitu ya untuk mendaftarkan sebagai personal trainer. Oke, jadi kalau program punya saya, ini kan masing-masing orang beda-beda, tergantung dari usia, jenis kelamin, dan juga aktivitasnya. Nah, kebetulan program yang saya ikuti ini adalah fat loss. Ya, jadi untuk menghilangkan lemak-lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Gitu. Jadi programnya adalah namanya fat loss. Jadi fokusnya ya untuk menghilangkan lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Oke, dampaknya yang pasti dari segi kesehatan, ya saya merasakan lebih fresh ya secara tubuh. Kemudian selain itu juga karena olahraga ini juga meningkatkan mood gitu ya. Jadi suasana hatinya juga lebih baik gitu. Kemudian tidurnya juga jadi lebih enak gitu. Jadi tidak sulit untuk memulai tidur. Itu sih yang saya rasakan. Jadi menurut saya Mas Jo sendiri ini memang sangat memperhatikan masing-masing person ya. Jadi kan bukan hanya saya yang mengikuti programnya, tapi ada beberapa orang juga. Jadi masing-masing orang itu sangat diperhatikan. Jadi sebelum kita memulai program, itu pertama kita diukur dulu semuanya. Ya dari massa otot, kemudian lemak, kemudian BMI-nya juga. Gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri, gitu ya, memang lebih ke fokus ke gerakannya. Gitu. Jadi Mas Jonathan melihat gerakannya udah benar atau belum gitu. Jadi itu sih lebih terpantau lah untuk menghindari juga cedera. Itu tadi wawancara dengan Dr. Ana, salah satu yang mengikuti program personal trainer dari Pak Johan Widakdo. Bapak, kita ngobrol kembali ya. Baik, Bu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Pak Johan ini menjadi seorang personal trainer atau instruktur fitness ini. Oh ya, siap. Ya. Memang dari dulu memang saya sudah akrab sih dengan dunia fitness ya. Nah, di situ waktu dulu sih ada yang saya ceritakan waktu di Jawa ada program dari Pencapasi di sana. Itu ada yang namanya pendidikan untuk fitness. Karena kan kemarin kan kita juara 2 tuh. Habis itu terus ternyata Pemda di sana tergugah kan untuk coba deh kita ikutkan suatu kepelatihan atau kekursusan gitu kan tentang fitness. Nah, dan itu baru tonggak awal saya itu di tahun 2000 saya berkesempatan untuk belajar sama Adirai langsung. Betul, nggih, lewat di program Rai Institute, Bu. Nah, disitulah saya mengambil sertifikasi pertama saya untuk di personal trainer. Jadi setelah kita mengikuti program dan setelah kita lulus tes, sehingga kita mendapatkan suatu sertifikat untuk bagi siapa yang lulus itu boleh membuka praktek itu berupa latihan personal trainer. Nah, seperti itu. Harus ada izin ya, istilahnya Pak, ada dapat sertifikat dulu ya. Ya sebenarnya untuk izin tertentu sih nggak ada sih, cuma ini sebuah legalitas yang dibuat dari Adirai untuk mempunyai, setiap orang tuh mempunyai standar bahwasanya kalau sudah lulusan dari Rai Institute memang itu sudah layak untuk menjadi personal trainer. Berapa ini Pak, pendidikannya berapa lama? Kalau untuk saya mengikuti program pendidikan itu 2 kali ya, Bu. Yang pertama di tahun 2000 itu sekitar 3 minggu ya, hampir 3 minggu karena itu juga difasilitasi oleh Pemda Madiun tentunya. Terus yang kedua itu saya lakukan itu secara mandiri di tahun 2012 itu sekitar 2 hari. Karena ini kan sudah excellent, jadi saya udah punya lisensi sebelumnya dan saya pengen coba untuk upgrade ilmu lah ya ceritanya sih. Itu di tahun 2012 itu saya perbarui sertifikasinya. Terus Bapak motivasi untuk menjadi seorang personal trainer itu apa? Saya kira satu, Bu, motivasi kita yaitu untuk
diri sendiri dan juga berbagi. Kalau saya aja bisa, otomatis dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya ketahui, saya bisa sharing dong. Jadi, oh ternyata seperti itu bisa dilakukan, oh seperti ini bisa dilakukan. Jadi motivasinya sharing. Saya ingin berbagi saja. Iya, luar biasa Pak. Saya tadi melihat di wawancara tadi. Itu Dokter Ana mengikuti fat loss atau apa ya? Ya betul. Penurunan berat badan betul, ya Pak. Ya, fat loss. Ya, selain program itu ada program yang lain lagi Pak? Oh banyak sih Bu. Di antaranya yang paling umum biasanya kan naik atau turun berat badan sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau boleh saya bilang lebih spesifiknya adalah kalau mau turun itu harus fat loss, bukan weight loss. Karena kalau fat loss memastikan otot kita tetap terjaga. Dan juga nanti misalnya kalaunya gain mass atau menaikkan berat badan, itu yang bertambah juga ototnya, bukan lemaknya. Kadang kan kita bisa tuh program gain mass, kita makan makanan tertentu yang tinggi kalori, terus akhirnya kita akan naik berat badan tapi dari pipi yang gembul, dari perut yang gembul, tentunya itu juga kurang sehat. Saya kira ini lebih pada gain mass atau fat loss. Tapi banyak juga yang mengikuti itu karena dari saran dokter juga ada. Jadi biasanya terapi pasca operasi Bu. Misalnya banyak teman-teman yang dari olahraga lain, dari sepak bola yang sering itu biasanya setelah pasca operasi ACL atau PCL itu biasanya akan dilatih untuk mengembalikan performanya, tentunya lewat olahraga beban tentunya. Dan di situ lebih spesifik sehingga apa yang dilatih bisa terukur dan tidak membuat cedera yang baru. Banyak ada juga yang memperbaiki struktur tulang. Contohnya misalnya ada tulang panggul yang agak turun atau mungkin tulang belakang yang tidak senter dan lain sebagainya. Itu nanti dengan pantauan dokter, dengan izin dari dokter, kita lakukan itu bersama-sama. Gitu. Iya. Berarti programnya itu tidak berbatas waktu ya Pak ya? Betul. Lihat dari perkembangannya sendiri. Iya, kita fleksibel saja. Seperti itu. Ada pengalaman menarik Pak selama menjadi seorang personal trainer? Kalau pengalaman menarik nih mungkin banyak Bu. Cuma ada yang satu yang bikin saya agak kesel dan lucu saja. Jadi ada datang seorang klien ya, itu dirujuk dari dokter ortopedi di Tanjung, bahwasanya beliau itu mengalami robek PCL atau putus setelah dioperasi. Nah, itu disarankan untuk ke saya ya, jadi untuk mengikuti terapi seperti terapi lanjutan setelah pasca operasi. Nah, jadi sayanya sendiri berjalan seperti ini, dalam artian pincang seperti itu, yang dilatih juga pincang, sama-sama pincang. Jadi setelah kita ikuti program dan lain sebagainya, kalau nggak salah itu berjalan selama 2 bulan atau 2 kali dua kali terapi atau 2 paket terapi. Nah, setelah itu beliau yang notabene klien saya ini dulu seperti itu, sekarang udah bisa lari, sudah bisa loncat. Sayanya masih seperti ini saja. Jadi itu cerita yang lucu merasa ya. Lucu ya Pak. Jadi kayak gimana gitu ya. Tapi saya suka. Jadi intinya apa? Berarti saya ini sudah menjadi atau sudah bermanfaat bagi klien saya seperti itu. Itu yang menurut saya ya lucu, tapi saya bangga sih bisa membuat orang lain menjadi lebih baik. Iya. Berarti itu salah satu pengalaman yang paling membahagiakan atau berkesan ya Pak ya. Iya, betul. Luar biasa Bapak. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak yang terakhir nih Pak, untuk pemirsa di rumah juga, hal terpenting untuk menjadi seorang personal trainer itu bagaimana Pak? Oh ya, sebenarnya ketulusan sih Bu. Kita harus tulus. Jadi jangan anggap kita ini untuk sekedar bekerja, jangan anggap kita itu sekedar untuk mencari uang, tapi tuluslah Anda atau tuluslah kita untuk benar-benar membantu. Karena suatu kondisi yang diinginkan orang itu kadang tidak semata-mata, misalnya saya punya uang sekian juta, tapi saya pengen langsing, kan nggak bisa. Harus diusahakan. Nah, mengusahakan itu perlu komitmen kan, perlu waktu, perlu komitmen, perlu siasat dan lain sebagainya. Kalau ibaratnya itu terpenuhi, kalau itu tercapai, saya kira itu kalau menurut saya double kill.
Luar Satu, biasa. kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lain atau rekomendasi dari klien. Yang kedua adalah si klien sendiri itu mendapatkan kebermanfaatan yang luar biasa. Iya, Ya, luar seperti itu. biasa. Nggih, Bapak. kadang kan di teman-teman yang perusahaannya di MCU-nya sangkut, jadi mereka harus rest, Bu. Nah, dengan itu kan kita bantu sehingga orang yang notabene unfit dari perusahaan terus program di tempat kita, akhirnya dia fit dan bisa bekerja lagi. Itu kan suatu kesenangan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya dan lain-lain. Luar biasa Bapak. Menarik dan menginspirasi sekali apa yang telah Bapak Johan lakukan. Luar biasa. Hal yang saya ingat tadi tuh, lakukan apa yang menyenangkan. Yap. Karena pasti akan menghasilkan ya Siap, Pak. Bu. Dan yang pasti tulus ya Pak ya. Iya, betul, Biar Bu, dapat ini. double kill. Iya. Luar biasa, semoga menjadi inspirasi kita dalam kehidupan. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Nggih, Johan sama-sama, yang telah Ibu. berkenan untuk hadir ke studio. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.